Tunggu dulu masih ada satu lagi Rani Afriyulida sebagai Amaramis. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajitman Widyo Diningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyosong kemerdekaan negara kita. Ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota Promosi Dasar Negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 atas asas dasar negara yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada yang pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang PPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia 9 dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wajid Hashim, Haji Agus Salim. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan undang-undang. Yang ketiga, undang-undang itu sendiri dan batang tubuh undang-undang dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar. Maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Sidang 2 BPUPKI. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Kata Rajitman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Soroso. Benar Maramis. Walaupun pada sidang pertama, lalu Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya Suraso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin.
Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia 9 Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia dengan lulus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, melalui banyak pertimbangan yang akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya untuk berikutnya agar Jepang yang menentukan. Terbentuknya BPUPKI karena adanya desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga karena Jepang yang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Pembentukan BPUPKI ini dimaksudkan untuk melunakkan hati bangsa Indonesia dan untuk mempersiapkan hal-hal penting yang berkenaan dengan sidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan dalam pembukaan negara Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh bangsa Jepang tepatnya 1 Maret 1945. Rumusan Pancasila yang tertik terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang disahkan panitia persiapan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disebut Pancasila dan berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijaksanaan dalam putusan sidang yang berlaku sampai sekarang. Yang pertama, dasar negara masih tetap digunakan yaitu Pancasila, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang masih digunakan sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden, sistem yang masih digunakan sekarang. Sidang kita lakukan 3 hari ini dan sampai sekarang berupa sikap yang dapat dicontoh dan saling bekerja sama, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, menepati janji sifat nasionalisme yang tinggi dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan menerima pendapat orang lain. Dari kesimpulan tadi, maka sidang kita tutup dan kita telah membuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, video yang kami buat telah selesai dan jangan lupa untuk disaksikan. Dadah.